Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Puji Tuhan, luar biasa. Biarkan sukacita Tuhan pagi hari ini melimpah bagi hidup kita. Amin. Amin. Haleluya. Mari kita datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan. Pada pagi hari ini Engkau boleh menuntun menyertai setiap kami Tuhan Yesus. Sehingga kami boleh berkumpul untuk beribadah di tempat ini Tuhan. Untuk menyembah Engkau Tuhan. Untuk meninggikan Engkau, memuliakan Engkau di tempat ini Tuhan Yesus. Biarkan Roh Kudus-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan pagi hari ini memenuhi tempat ini Tuhan. Dan Engkau layakkan setiap kami Tuhan untuk membawa setiap kerinduan hati kami Tuhan. Untuk membawa setiap penyembahan kami pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Biarkan hadirat memenuhi tempat ini Tuhan. Tuhan hadir di bait kudusnya. Saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran. Tuhan mau dekat, Tuhan mau dekat dengan umatnya
Tuhan. Dan kami merasakan anugerah-Mu melimpah pagi hari ini Tuhan. Penuhi baik-Mu dan ku bersungguh berhadirat di tempat ini Tuhan. Kami merasakan ketenangan Tuhan Yesus. Kami merasakan kedamaian Tuhan di saat Engkau merangkul setiap kami di tempat ini pagi hari ini Tuhan. Oh Tuhan, kami perlu Engkau dalam setiap langkah kami Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan yang memimpin setiap hidup kami Tuhan. Sebab kami tidak dapat berjalan sendirian Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Dan berhadiratlah Tuhan di tempat ini pagi hari ini. Haleluya Yesus Tuhan. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi baik-Mu. Dan ku bersungguh
bersorak-sorai untuk meninggikan Engkau, Yesus, di atas segala raja. Haleluya, amin. Siap bersuka cita pagi hari ini? Amin, puji nama Tuhan. Mari kita serukan nama Dia yang berkuasa. Haleluya. Dia Allah yang penuh kuasa, layak ditinggikan. Haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, berkuasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, berkuasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Sebabkan segala kuasa tunduk di dalam namanya. Amin. Glory, haleluya. Katakan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya.
Sebentar kita akan mau memberikan persembahan untuk kas misi gereja. Untuk petugas kolektifnya saya persilakan. Kita juga akan mempersiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya.
kami bersyukur Tuhan telah memerdekakan hidup kami supaya kami tidak lagi menjadi hamba dosa tetapi hamba kebenaran. Kami mempunyai tujuan, tidak sekedar hidup, tidak sekedar bekerja, tidak sekedar kami beribadah. Tuhan memilih kami untuk kami memenuhi tujuan-Mu dalam hidup kami di muka bumi ini selagi kami ada. Terima kasih Tuhan, urapi firman-Mu, urapi kami semua sehingga firman-Mu ini boleh kami kunyah, masuk di hati dan berbuah. Dan buahnya bukan segelintir buah, tetapi buah yang lebat dan buah yang berbuah banyak. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap dengan firman Tuhan katakan, amin. Silakan duduk saudaraku. Selamat pagi, shalom semuanya. Tetap salam merdeka ya. Ini masih bulan Agustus. Nah, judul firman Tuhan hari ini adalah one-on-one discipleship atau pemuritan satu-satu. Ya, kita akan membaca itu 3 kali ya saudaraku, memahami misi hidupku. 1, 2, 3. Memahami misi hidupku. Memahami misi hidupku. Memahami misi hidupku. Kita lihat Yohanes 20 ayat 21. Oke, Yohanes 20 ayat 21, di situ dikatakan, kita akan baca bersama-sama Yohanes 20, 21. 1, 2, 3. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Nah, saudara, kita ini tidak sekedar hidup, ya, tidak sekedar ibadah, tidak sekedar mengiring Tuhan. Tetapi Tuhan menunjukkan sebuah tujuan dalam hidup kita. Seperti Bapa mengutus aku, kata Tuhan Yesus. Sekarang juga dikatakan, aku juga mengutus kamu ke dalam dunia ini. Saudara, perlu kita perhatikan bahwa hidup itu hanya sekali. Ya, dan tidak 2 kali. Kalau Tuhan ada 2 kali itu jarang sekali. Kayak Lazarus itu dibangkitkan dari kematian, dia hidup lagi, tetapi dia juga mati kemudian ya. Tapi pada dasarnya hidup ini hanya sekali saja. Dan itu tidak lama. Nah, waktu yang Tuhan berikan kepada kita itu adalah pinjaman. Apa saudara? Pinjaman. Karena pinjaman suatu saat kita harus mempertanggungjawabkan jawab kepada Tuhan. Tidak ada yang gratis, tidak ada sesuatu yang tanpa pertanggungan jawab. Baik itu harta benda, kesehatan, keluarga, jabatan, rumah yang kita miliki, semua mempunyai tanggung jawab. Dan kalau waktu yang Tuhan pinjamkan kepada kita ini habis, maka kita harus sowan ke Tuhan. Dan kita akan hidup tidak hanya 70 dan 80 tahun seperti di bumi, tapi triliunan tahun. Sebab itu hidup yang satu ini, yang hanya 1 kali ini. Jangan sampai meleset, saudaraku. Nah, di dunia ini kita sementara, kita semuanya adalah tamu. Ya, keberadaan kita ini adalah sementara. Kesuksesan, kegagalan paling hanya sekian tahun saja. Kedudukan, jabatan tidak abadi. Kita tidak ada ibu selamanya, tidak ada bapak selamanya. Tidak ada juga direktur atau manajer selamanya. Tidak ada yang abadi. Semua kita adalah tamu. Semua yang melekat di tubuh saudara, kalung di leher, kalung, gelang di tangan, cincin di jari, anting-anting bagi yang cewek ya. Tapi ada juga cowok yang bagi anting-anting, semua yang melekat itu hanya pinjaman saja. Saudaraku, semua harta benda yang kita miliki dipinjaman kepada kita. Karena kita ini tamu, maka kalau waktunya tiba, kita harus mengembalikan barang pinjaman itu. Dan tidak kita bawa kemana-mana, saudaraku. Kalau kita meninggal, kita tidak membawa sepeser pun. Kalau tetap membawa di seser-seser itu hanya baju, ya nggak mungkin orang memberikan harta dan emas dan perak. Emas dan perak, semua harta, mobil, HP,
yang ada pada kita itu hanya pinjaman. Karena pinjaman kalau kita pergi maka harus kita kembalikan. Semua aset mungkin hasil jerih payah kita. Dan kita memiliki sertifikat sah atas nama di depan notaris atas nama kita. Tapi apabila kita waktunya beranjak karena kita tamu, kita tinggalkan semuanya. Saudaraku. Jadi Bapak Ibu Saudara kita tahu bahwa kita ini lahir dengan tangan kosong dan juga akan mati dengan tangan kosong. Kita datang tidak membawa apa-apa, kembali tidak membawa apa-apa. Nah oleh sebab itu karena hal-hal yang di dunia ini seperti itu sebabnya jangan sampai kita meleset hidup yang sekali ini untuk yang sia-sia, dur-duran lihat TV, dur-duran lihat HP, sampai tidak tahu 2 jam, 3 jam, tahu-tahu hidup kita seminggu berlalu, Juni, Juli berlalu, saudaraku. Masuk Agustus, sebentar lagi kita Desember, masuk ke tahun lagi, kita tambah tua, tidak tambah muda. Setelah itu kita harus rambut menjadi putih, gigi menjadi keropos semuanya. Kemudian kita harus jalan dengan perlahan-lahan karena usia tua. Selagi saudara bisa ke gereja, selagi kita bisa ibadah, selagi kita bisa melayani Tuhan, dan kapan waktunya adalah sekarang. 2 minggu yang lalu atau beberapa minggu yang lalu saya mengatakan tentang spirit penundaan, roh penundaan. Iblis memang pandai berbohong supaya kita ini melakukan hal-hal yang tidak berguna, yang tidak ada hubungannya dengan kekekalan, saudaraku. Iblis memang dikatakan dalam Yohanes 8 ayat 44 bagian B. Di situ dikatakan ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Ia tidak melakukan kebenaran sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila dia berkata bohong, dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab dia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Dia menginginkan anak-anak Tuhan menunda melayani Tuhan, menunda memberi, menunda melakukan kehendak Tuhan. Sehingga penundaan ini akan menghasilkan bisa-bisa tersesat dan bisa terhilang. Saudaraku, kalau kita lihat coba ya dalam sana sebentar lagi akan mengarahkan ke apa yang harus kita lakukan dengan hidup sisa yang kita miliki. Kita lihat dalam Pengkhotbah pasal yang pertama, ayat yang keempat. Ya. Keempat atau kedua, saya lupa. Pengkhotbah pasal yang pertama, ayat kedua saya kira, ayat kedua. Pengkhotbah pasal yang pertama, ayat yang kedua. Mari kita membaca ayat ini. 1, 2, 3. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah. Kesia-siaan belaka. Segala sesuatu adalah sia-sia. Sekarang ayat 14. Pengkhotbah 1 ayat 14. 1, 2, 3. Aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari. Tetapi lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Saudaraku, ini yang menulis Salomo. Menulis dari pasal 1 Pengkhotbah sampai pasal 12. Itu dia mencomot kesimpulan dulu. Ditaruh di depan dulu. Nah akhirnya yang ayat 2 tadi. Segala sesuatu kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah. Segala sesuatu adalah sia-sia. Dan ini dikatakan aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari. Ya, di bawah matahari. Tetapi lihatlah segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Nah kenapa sia-sia dan menjaring angin? Jadi Salomo itu saudaraku, tidak ada orang yang pernah hidup di muka bumi seperti Salomo. Tentang kekayaan, katanya dalam kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-10, mulai ayat 1 sampai ayat yang terakhir itu dikatakan, dalam setahun Salomo ini mengumpulkan emas sebanyak 666 talenta, itu sebesar kurang lebih 22 ton setahun emas. Bukan kilo, bukan kintal, tapi ton. Saudaraku. Sampai zamannya Salomo, itu emas itu seperti batu. Perak tidak ada gunanya, tidak berharga waktu itu. Itu tentang harta kekayaan yang demikian besar. Sampai perisai-perisai di kerajaannya itu dilapisi dengan emas.
Dan peralatan-peralatan makannya, saudaraku, seperti cangkir, garpu, pisau, sendok terbuat dari emas. Nah, dikatakan juga dalam satu Raja-Raja pasal ke-10, tahtanya itu sampai 6 tingkat. Dan besar, dan tiap tingkat ada dua singa di samping kanan kirinya. Belum pernah ada tahta yang dibuat di muka bumi seperti itu. Dan itu disalut dengan emas tua. Soal kekayaan tiada taranya. Soal hikmat, tidak ada orang yang berhikmat seperti Salomo sebelum dan sesudah. Sehingga orang bangsa-bangsa, suku-suku dari seluruh bumi berdatangan ke Salomo sambil menunjukkan teka-teki. Parian-parian, hal-hal yang tersembunyi mengenai pengetahuan, puisi, pantun, semua dijawab, bahkan jawabannya itu membuat orang yang datang itu melongo karena hikmatnya. Dia mempunyai taman-taman, gedung-gedung yang luar biasa. Mengenai seks, dia mempunyai 700 istri bangsawan dari segala bangsa dan 300 gundik. Bayangkan saudaraku, dari yang keriting, yang lurus, yang putih, yang kuning, merah, sampai yang hitam. Dari yang keriting, rambut lurus, mungkin model-model, istri 1000. Bapak, Ibu, Saudara. Dan belum pernah ada seorang raja sampai hari ini yang bisa menandingi. Dan dia simpulkan semuanya itu dalam Pengkhotbah pasal 1 ayat 2 tadi. Dikatakan kesia-siaan belaka. Kata pengkhotbah, kesia-siaan belaka. Segala sesuatu adalah sia-sia. Aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan anak manusia di bawah matahari. Tetapi lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan menjaring. Saudara tahu menjaring angin? Ya namanya jaring, angin kok dijaring. Jadi setiap orang yang mengejar harta, mengejar pangkat, mengejar kedudukan habis-habisan, siang malam, sampai lupa berdoa, lupa misi, lupa tujuannya Allah. Saudara, akhir-akhirannya engkau hanya menjaring angin kok. Semuanya sia-sia. Yang saudara ambil nanti ditinggal. Saya tadi ngomong segala emas, kalung, gelang, mobil. Kapan hari itu saya melihat seorang hamba Tuhan yang mempunyai Harley. Dilus-lus, ditawar 500 juta, 600 juta, 1 M, setengah M. Gak dikasih, saudaraku. Akhirnya dia pulang duluan. Ya. Dan Harley-nya nangkrak di situ. Anaknya juga enggak bisa memakai. Tak pikir-pikir hidup untuk Harley. Ada juga orang yang ngelus-ngelus mobilnya dan begitu cintanya kepada mobil. Ya. Dan banyak hal seperti itu. Dan itu akan kita tinggalkan. Nah, sekarang mari kita akan melihat sesuatu yang langgeng dan abadi. Yaitu jiwa manusia. Di dunia ini tidak ada yang abadi kecuali manusia. Saudara dan saya ditetapkan menjadi kunci harapan keselamatan bagi setiap orang yang hidup di muka bumi ini. Apalagi Ngawi ini adalah kita yang bertanggung jawab. Ketika kita sharing tentang kasih Tuhan, pengampunannya Dia untuk mengubahkan, menyembuhkan orang yang sakit. Saudara, sama dengan mengubah keabadian seseorang. Nah, itu sebabnya saya ingin secara gerambiangan aja membawa saudara itu ngerjakan apa gitu loh. Sebab kalau anak Tuhan sampai mati tidak berdampak, orang tidak diubahkan. Orang sakit tidak disembuhkan, kita tidak mendoakan, kita tidak mendatangi orang yang stres, depresi, tidak menyelamatkan seorang pun. Akhirnya kita meninggal tanpa berbuat sesuatu. Saudara, kita ini naif dan kita berjalan dengan jalannya kita sendiri, ambisi kita sendiri. Itu sebabnya pelan-pelan saya ingin menggiring Bapak Ibu Saudara untuk memahami misi hidup kita. Ya, coba kita akan lihat beberapa hal mengenai pemuritan one on one, ya. Nah, GUP Sadai, GUP Karangasri, kita ada program yang dulu pernah kita lakukan hanya kurang intensif, ya. One on one discipleship. Di situ ada ayat Matius 4:19, Yesus berkata kepada Petrus dan Andreas, ya, mari ikutlah aku dan kamu akan apa, saudara? Jadikan pengusaha yang berhasil.
pejabat yang mempunyai kedudukan tinggi. Ini tujuan, ya, bukan fasilitas. Kekayaan, jabatan, pendidikan saudara, rumah kita, mobil kita, itu fasilitas, bukan tujuan hidup. Kalau tujuan hidup saudara ke sana, saudara akan tersesat dan terhilang. Nah itu sebabnya saya arahkan Bapak Ibu Saudara, mau enggak mau, bisa enggak bisa, kita harus mengikuti jalurnya Tuhan. Kalau kita ingin memenuhi tujuan hidup kita dan kita mengakhiri pertandingan dengan baik. Ya. Mari ikut aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Selalu di dada kita ini penjala manusia atau pemenang jiwa. Seorang dokter tapi selalu pemenang jiwa. Seorang petani tetapi jabatannya adalah pemenang jiwa. Seorang pengusaha, seorang guru, seorang hakim tetapi selalu jabatannya pemenang jiwa. Ingat loh ya, Bapak Ibu Saudara itu pemenang jiwa. Tidak sembarangan, di mana saja, kapan saja. Ya kayak Coca-Cola aja. Di sana ada, Yesus harus tersampaikan. Kemarin waktu saya diulang tahun Ibu Ella diajak ke Dieng. Waduh banget saudaraku, sampai 5-6 jam. Ceritain terus pulang, kan dingin sekali. Pulang, itu jalannya itu agak gerunjal-gerunjal yang menuju tempat yang bagus itu. Terus ada seorang bapak petani yang agak tua ya, kok jalannya terseok-seok. Saya ngomong Bu Ella, kita angkut bapak ini ya. Kemudian saya ngomong, Pak, ajeng temu di wangsul, tebih nggih ngrika. Nggih. Nunut kula mawon, ikut saya. Gitu ya. Kemudian dia ikut, mau Bapak Ibu Saudara. Kami cerita tentang kasihnya Tuhan. Perjalanan hampir sampai ke rumahnya katanya, saya minta Bu Ella doakan. Didoakan saudara, mau. Akhirnya kita mendoakan dan disuruh mampir karena kok gak enak mampir, kami bablas saja. Nah itu, pikir-pikir kalau kita kebiasakan seperti itu, saudaraku itu enak ya. Kita ini selalu dimanapun penjala manusia. Kemarin itu ada juga orang jual rosok kok ngiyup di taman parkir kita sebelah sana ya. Diobrak-abrik, ditoto lagi, saya datangi. Saya tanyakan rumahnya mana dan seterusnya. Dia belum makan, tak ambilkan makanan. Habis itu saya cerita tentang Tuhan Yesus, tak serah Pak Sentot untuk melanjutkan ya saudaraku. Nah ini saudara harus ingat. Walaupun kita ini pelajar, guru, dokter, pengacara, selalu di label kita ini apa saudaraku? Pemenang jiwa atau penjala manusia. Sebab untuk itu dipanggil, ketika Yesus memanggil murid-muridnya itu selalu ikut aku loh. Apa ikut Tuhan Yesus? Enggak berjangkau jiwa gitu loh. Dan Tuhan Yesus mau mi'raj atau naik ke surga. Pergi kamu, jadikan segala bangsa muridku. Gitu dalam Markus pasal yang ke-16 ayat 15. Pergi beritakan Injil ke seluruh bumi. Tumpang tangan ke atas orang sakit, orang itu akan sembuh. Usir setan, kamu akan menerima bahasa-bahasa baru dan seterusnya. Itu panggilan dan tujuan hidup kita. Ingat, mancing, jadi guru, pengusaha, jadi peternak, kita itu hanya fasilitas. Ya saudara, bukan tujuan. Berikutnya. Nah untuk kita masuk ke sana membuat sasaran, memfokuskan segala upaya untuk memenangkan jiwa, setidak-tidaknya 1 jiwa setahun bagi Kristus. Dulu sih 1, 2, 1 ya. Kita kok 2 kok melempem, ya wis tak gawe 1 saja. Jadi 1 jemaat memenangkan 1 jiwa dalam setahun ya. Kalau saudara enggak mendekati seorang pun itu kebangetan namanya. Berarti kita ini tidak tahu tujuan Allah memanggil kita, saudaraku. Itu bisa kita waktu jogging dengan teman, waktu masak-masak bersama, waktu jadi seorang petani kumpul-kumpul di RT, atau pada waktu konggo-konggo jagungan di kafe. Banyak tempat, tahukah Anda, tidak secara kebetulan Anda berjumpa dengan orang-orang di sekitarmu setiap hari. Saya selalu, kalau kita tidak melangkah, di pikiran kita itu tidak tahu bahwa kita ini pemenang jiwa, maka kita kurang berbuat seperti itu. Jadi sebetulnya penjual sayuran yang dikirim kepada saudara yang sering kali ini paling tidak tahulah kasih Kristus melalui hidup kita. Pelanggan, pembantu, atasan,
bawahan, dokter ketika kita periksa. Saya selalu membuat celah-celah bagaimana sih masuk ke kehidupan mereka. Mereka hidup tanpa tujuan. Mereka hidup pasti binasa tanpa Kristus. Mereka memerlukan kita. Ya saudaraku. Jadi gak ada yang kebetulan. Teman-teman, karyawan, saudaraku. Sehobi yang melintas sepanjang hidup kita. Saya berusaha juga begitu, naik dokar, naik pesawat, naik kereta api. Oh iki wong ini cedekku berarti gak sembarang wong iki, tujuannya supaya aku menceritakan kasih Kristus kepada dia. Jadi hidup yang tidak ada tujuan seperti itu semuanya kosong, saudaraku. Itu sebabnya ketika kita memiliki segala sesuatu, kita akan tinggalkan semuanya ini. Kita akan lihat, saya ingat akan firman Tuhan dalam Matius 16 ayat 26. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, seluruh sertifikat, ketenaran, kejayaan, kesuksesan, tapi jiwanya binasa, semuanya kosong, saudaraku. Nah kita ini diciptakan Tuhan bukan untuk menjaring angin, tapi mempunyai tujuan. Kalau Salomo tadi menjaring angin, bojone sak pirang-pirang, masih bertonton, tahtanya begitu hebatnya, saudaraku. Tapi disimpulkan pertama, sia-sia adalah kesia-siaan. Ini yang langgeng abadi mengubah hidup seseorang. Dan saudara akan ketemu dengan orang-orang yang engkau pengaruhi dalam hidup ini. Ketika sampai di surga. Akan terjadi reuni, saudara akan dirangkul, ditangisi. Orang-orang yang dulunya seharusnya binasa. Karena saudara dia menemukan jalan kehidupan. Orang-orang yang seharusnya tersesat. Karena kita dia menemukan yang namanya tujuan hidup yang sebenarnya. Oke, berikutnya yang nomor 2. Bersyafaat. Sebelum kita menjangkau satu orang tadi, ya saudaraku, kita perlu berdoa, kalau perlu berpuasa bagi mereka yang akan dijangkau. Berdoa membuat Anda ketergantungan pada Tuhan, semakin Anda banyak berdoa, semakin nyata karya Tuhan yang ajaib. Jadi memang gak mudah, seseorang yang sudah dikungkung roh jahat selama puluhan tahun, bahkan dari keturunan ke keturunan, saudaraku, itu sulit lepasnya. Jadi jangan menganggap saudara jiwa yang kita deketi atau kita jangkau itu, yang kita kasih itu gampang. Tidak. Belum tentu saudara 100 kena 1. Tapi yang penting kita ini menabur benih. Ya, menabur benih. Nanti siapa tahu benih itu ada yang sampai ke tanah yang baik sehingga kita melihat hasilnya. Saudaraku. Jadi sebelum datang, nanti saudara di komsel masing-masing akan ada catatan ya. Siapa mendekati siapa, mendoakan siapa, dan seterusnya. Ya, tapi yang akan kita dekati harus kita doakan. Kita berlutut kepada Tuhan, minta belas kasihan kepada Tuhan. Berikutnya nomor 3, membangun persahabatan. Ya. Membangun persahabatan bisa di kantor, bisa sambil kayak di terap tangga itu, ya, gojekan sambil minum kopi. Jalin hubungan, tunjukkan kepada mereka kasih Allah melalui tindakan berdoa bagi yang sakit. Doa bagi orang yang sakit, mengusir setan, kegiatan kepedulian, rekreasi, makan bersama, dan lain-lain. Satu tindakan kecil sangat mempengaruhi hubungan. Ya saudaraku, saudara mungkin sulit ya, banyak orangnya yang, aku ini mendekati orang kok sulit ya Pak Bambang. Ya sulit lah orang belum belajar. Nanti enggak sulit kalau saudara belajar, oh tiba yang menghubungi orang harus begini ya. Orang tipe ini harus begini ya. Nanti saudara belajar sendiri. Yang penting itu mau, saudaraku. Jangan ngomong gak bisa. Yang penting mau, nanti Tuhan mengajarkan kita bagaimana melakukan, membangun jembatan atau hubungan dengan mereka-mereka yang belum kenal Tuhan. Mereka perlu kita. Saudara harus menggunakan waktu yang ada. Ya, jangan dihabiskan untuk banyak hal sehingga ini tidak kebagian. Menjangkau jiwa tidak kebagian. Jangan sampai terjadi. Ini kedatangan Tuhan itu dalam Matius pasal 24 dikatakan, karena makin bertambahnya kedurhakaan maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tapi orang yang bertahan sampai kesudahnya akan selamat. Dan Injil Kerajaan ini harus diberitakan ke seluruh dunia menjadi kesaksian bagi segala bangsa. Sesudah itu baru tiba kesudahannya. Tuhan berkepentingan dengan jiwa manusia. Itu sebabnya walaupun itu bukan menjadi kebiasaan kita, bukan menjadi keinginan kita, tapi ya itulah tujuan Bapa surgawi bagi kita ya saudaraku. Nah kita, saudara yang belum pernah mendoakan yang sakit, coba saudara tumpang ke bahu yang sebelah kanan saudara. Ya, oke, tumpang tangan, bahu,
kanan, saudara. Pundak saudara sebelah kanan. Oke, silahkan yang tangannya di sebelah kanan ya. Maksudnya tangan kanan saudara itu menumpang ke pundaknya di samping saudara. Oke, sudah? Ya, ini Mas ini bisa tumpang tangan. Nah, yang kita akan belajar ya. Pak ini dia. Ya. Oke, udah. Tumpang tangan. Oke. Anggap saja pundaknya temanmu yang kamu tumpang tangan itu sedang sakit. Ya, sakit baru tabrakan. Nah, kan ya. Mendoakannya bagaimana saudaraku? Kita doakan, yuk. Dalam nama Tuhan Yesus, engkau yang sakit pundak, karena dalam nama Yesus, sembuh. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan kamu. Dalam nama Yesus, aku percaya kesembuhan sedang terjadi. Amin. Nenek kepalanya yang sakit. Ya, wis gak perlu, itu hanya contoh saja. Nah saudara, kalau mengusir setan beda lagi. Aku pernah yang ngusir orang kelepasan karena dia itu kemana-mana selingkuh dan harus menyelingkuhi 29 orang. Baru dia mempunyai kekuatan yang dahsyat yang luar biasa. Baru dia sakti gitu loh. Terus akhirnya saya mendoakan supaya dilepaskan. Tak lepas nih. Tapi aku merem ya saudaraku. Doa enggak setan yang sudah kerasukan atau orang yang dikungkung, diikat dengan kuasa kegelapan, jangan merem. Aku mau meremnya dewantem pupuku gini. Jedes, merempul langsung. Tapi tak usir saudaraku, keluar. Kayak keluar seperti cacing yang gilani ya. Kuasa kegelapan seperti itu. Apalagi orang yang sedang kerasukan setan. Jangan mendoakan merem. Nanti tambah diantemi ya. Oke, berikutnya adalah keempat, keputusan. Pimpin orang tersebut untuk menerima Kristus sebagai juru selamat dan Tuhan. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi saudara, di dunia ini jangan engkau menganggap orang bisa selamat karena beragama. Atau melakukan amal atau hidup soleh. Tidak ada amal, tidak ada kebenaran di manusia yang bisa membawa ke surga. Hanya percaya Yesus Kristus, menerima di hati, dia akan selamat, lahir baru, dan dijamin masuk dalam kerajaan surga. Selain itu tidak ada jalan keselamatan. Nah itu sebabnya kalau seseorang mengambil keputusan itu, saudara harus menuntun dalam doa. Misalnya ya, Pak Mei ini nanti menirukan saya Pak Mei ya. Pak Mei sudah terima Tuhan Yesus Kristus dalam hati ya. Oke, tirukan saya berdoa merem Pak Mei. Tuhan Yesus, aku terima Engkau sebagai juru selamat. Aku ini orang berdosa. Aku ini orang berdosa. Ampunilah. Ampunilah. Aku terima Engkau. Aku terima Engkau sebagai Tuhan. Sebagai Tuhan. Untuk selamanya. Untuk selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah itu sebagai contoh aja seseorang menerima Tuhan Yesus. Ya dengan ucapan itu harus dia dituntun sampai dia terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Oke. Berikutnya merawat. Nah ini merawat itu artinya membimbing, memuridkan orang. Yang enggak bisa berdoa jadi bisa berdoa. Yang enggak bisa mengampuni jadi bisa mengampuni. Yang dulu merokok, rokoknya dilepas. Nyabu-nyabu tangannya yang dulu sering main judi dan dilepas judinya. Itu namanya memuridkan, merawat sampai dia itu dibawa ke kehidupan seperti Kristus. Dimuridkan, kita diselamatkan untuk menyelamatkan, kita dimuridkan untuk memuridkan. Berikutnya, sebentar, balik lagi. Nah itu caranya bisa berkelompok seperti itu, tapi karena one on one, satu-satu, tapi bukan berarti harus satu orang. Saudara bisa, karena belum bisa menginjil, bisa mengajak temannya atau PKS-nya, dituntun, dimuridkan, berdua, ya, menjangkau, mendekati satu orang, itu bisa. Nanti akan diterangkan PKS ya, semua PKS sudah kami terangkan hari Kamis itu, hanya ada 3 PKS yang enggak hadir, nanti akan saya beri tuntunannya ya.
Itu seperti itu. Oke, berikutnya sasaran kita. Sahabat, rekan, guru, pengacara, tetangga, dokter, ayah mertua, ibu mertua, kakak ipar, cucu, karyawan, kontraktor, teman sekelas, pelanggan di usaha, suami, istri, putra, putri, paman, bibi, keponaan, sepupu, ayah, ibu, kakak, adik. Temukan satu saja, ojo rasa diborong. Ya. Itu memang minim satu saja selama setahun. Kalau lebih itu lebih baik lagi, Bapak Ibu Saudara. Nah, kita akan lihat, Saudara, berikutnya ini sebuah contoh aja yang bersama Yesus Anda pasti bisa, langkahkan kakimu. Jadi, apa bisa Pak Bambang? Bisa. Kalau kita mau, kita minta tuntunan Roh Kudus, kita akan mengubah hidup keabadian seseorang. Saudara. Jadi kita tidak hanya hari-hari itu kerja, bangun rumah, habis itu bangun rumah 2, habis itu beli mobil, nyicil, dan kita mengangsur ini dan itu, dan lain sebagainya. Itu hal-hal yang bisa kita lakukan setiap hari. Tapi ingat saudaraku ya, kita mempunyai tujuan. Dan mulai minggu depan ini sudah harus aktif ya di Komsel-Komsel. Bagi Bapak Ibu Saudara yang belum masuk dalam Komsel, silahkan juga saudara yang hadir di sini untuk mempelajari itu dan minta bantuan ya kepada teman anggota gereja di sini yang sudah mungkin pengalaman ya atau yang pernah melayani seseorang atau menjangkau seseorang ya. Bersama dengan Tuhan kita masih bisa. Yang membuat tidak bisa tidak mau atau tidak mempunyai kesempatan. Dan itu penyakit di dunia ini, orang tidak sempat melayani Tuhan karena kesibukan. Ya, karena kesibukan yang begitu repot, apalagi ada HP sekarang, itu yang membuat orang melengseh dari tujuan yang Allah berikan kepada kita. Oke, berikutnya. Nah ini, nanti di dalam Komsel Bapak Ibu Saudara ada pemuritan namanya one on one dari tahun 24 sampai tahun 25. Ya jadi selama setahun Bapak Ibu Saudara. Nanti paling tidak Januari saya tanya lah ya. Kalau saya ketemu seseorang apakah sudah menjangkau satu orang. Kalau belum ya saya doakan Bapak Ibu Saudara. Ini contohnya aja bombastis kemarin sudah jalan ya. Sebuah contoh. Nama David, Yeni, Bangkit, Ajeng, Ferian dan seterusnya. Sasaran. Ini mentor itu termasuk juga harus punya sasaran ya. Tapi dia akan menemani pimpinan kelompok sel atau yang sudah lama pelayanannya. Itu sasarannya Joni, Ivo, Petrus dan sebagainya itu sampai ke bawah. Nah tanggal kunjungan. Jadi ini tidak tiap minggu, tiap bulan, tidak tiap 2 minggu atau hari-hari tertentu. Itu bebas. Saudara menentukan kapan waktunya, harinya, jamnya. Sehingga itu tidak menekan kesibukan saudara, menyisihkan. Misalnya tanggal 1, nomor 1 ya. Oh saya mendekati seseorang tanggal 6 di tempat ini. Berikutnya, bulan depan atau 2 minggu lagi saya baru bisa mengunjungi itu lagi. Ditulis tanggalnya berapa begitu. Jadi bebas. Panduannya membuat sasaran fokus supaya memenangkan jiwa setidaknya 1 dalam setahun. Pesawat sudah tadi ya. Jadi demikian Bapak Ibu Saudara yang bisa kami perlengkapi, bekali Bapak Ibu Saudara untuk melakukan sebuah hidup yang bertujuan. Sehingga kita tidak terarah. Sehingga kita ini terarah. Tidak seperti Salomo yang menyimpulkan hidup pada masa tuanya. Kesia-siaan, tangan yang kukerjakan, apa yang dikerjakan oleh tanganku. Dan sebuah usaha, hikmat yang ada padaku. Semua pekerjaan adalah kegiatan usaha menjaring angin. Kalau saudara tidak ingin menjaring angin, bekerja bersama dengan Kristus. Mari ikutlah aku, maka aku akan kujadikan engkau penjala manusia. Mari kita berdiri Bapak Ibu Saudara, kita akan berhadapan dua orang berhadapan satu dengan satu ya. Laki dengan laki, perempuan dengan perempuan. Kalau bisa jangan suami istri atau yang masih keluarga. Saudara cari ya, kita akan berdoa untuk hal ini. Silahkan perempuan dengan perempuan, laki dengan laki. Oke. Saudara berhadap-hadapan, silahkan tangan kanan ke bahu pasangannya ya. Iya. Ya, orang lain dengan orang lain, jangan kakak beradik satu keluarga, cari yang lain ya. Saya tunggu waktunya masih ada kok. Masih jam 8 lebih 3 menit ya. Sudah?
Ya, berhadapan tangan kanan ke bahu pasangan saudara ya. Sudah semuanya? Termasuk yang di atas ya. Masih yang di atas dan pemain musik. Oke. Saudara harap tahu namanya yang saudara, kok telui. Oh iya. Saudara kalau sudah tahu namanya, saudara berdoa ya. Nanti berdoanya seperti ini, Bapa di surga, aku bersyukur karena Engkau memberikan aku tujuan dalam hidup untuk menjangkau 1 jiwa dalam setahun. Tuhan urapi temanku ini, namanya misalnya Kampret ya. Tuhan urapi Kampret ini, Pak Kampret ini, agar dia mempunyai 1 jiwa. Berikan belas kasihan, berikan kuasa-Mu, urapi untuk mendoakan orang sakit, menyembuhkan orang yang sakit, untuk mengusir setan dan seterusnya. Jadi intinya doakan kayak Pak Kampret tadi punya 1 jiwa yang menjadi sasaran selama setahun. Oke, 1 menit saja. 1, 2, 3, silahkan. Oh Tuhan, salah doa umat-Mu ini Tuhan Yesus. Doa umat terjawab. Urapi Tuhan Yesus. Urapi Tuhan, perlengkapi Tuhan Yesus. Kuasa-Mu, keberanian daripadamu, hikmat daripadamu. Turun ke atas anak-anak-Mu. Belas kasihan kepada mereka yang terhilang. Belas kasihan orang-orang yang dipenjara, yang sakit di rumah sakit, yang putus asa. Tuhan belas kasihan-Mu turun ke atas kami semua untuk melakukan pekerjaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapan-Mu turun, kegerakan ini akan menjadi kegerakan mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Saudara yang sudah bisa kembali ke kursi dan kita tetap berdiri, saudara kita akan menyanyikan pujian ini ya. Berikan pada kami ketinggian. Ketinggian. Diturunkan 2 oktav. Tolong LCD-nya berikan kami. Berikan pada kami. Berikan pada kami. Hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hati-Mu Yesus. Refnya Tuhan, amin. Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, amin. Hati kami iba seperti hati-Mu Yesus. Refnya semua musik lengkap. Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Tuhan, ini Tuhan.
keberanian bagi kami. Taruhlah Roh yang rela melayani, yang mengenakan hati Tuhan, itu yang ku dan yang hati Tuhan, dan yang menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Saudaraku, sebelum kita tutup dalam doa firman Tuhan ini, yang menjadi sasaran tadi adalah orang yang belum kenal Kristus sama sekali. Yang kedua, mereka yang murtad. Yang ketiga, orang Kristen yang sudah lama nggak datang, ya. Yang ketiga, orang Kristen yang aras-arasan dari komsel saudara, atau yang belum pernah komsel, ya. Itu sekedar tuntunan, ada tahap-tahap atau orang-orang dari berbagai lapisan masyarakat yang bisa kita jangkau dengan satu pemuritan satu-satu, ya. Bapa di surga, kami percaya bahwa tujuan-Mu dalam hidup kami akan tergenapi ketika kami mendengar firman-Mu. Kami diingatkan kembali bahwa kehidupan kekal itu harus kami pikirkan mulai dari sekarang. Biarlah Roh-Mu bekerja menuntun kami, menerangi hati kami semua. Roh Kudus, Engkau yang ada dalam hidup kami, Engkau memampukan kami untuk kami berjalan memenuhi tujuan hidup kami yang sudah Engkau tetapkan. Hamba percaya semua fasilitas yang kami perlukan Engkau menyediakan. Ekonomi kami, keluarga kami, kesehatan kami, pekerjaan kami, itu fasilitas yang Engkau sedang sediakan. Di dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk. Sebelum pengumuman, saudara, waktu kita berdoa tadi saya diingatkan Tuhan. Saya menambahkan satu, ini kesaksian ataupun cerita almarhum kakak saya, Yusuf. Itu beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun yang lalu, saya lupa sebelum COVID yang jelas. Dia berbicara kepada saya dan dia berkata, aku itu kok terbeban. Dia pelayanan di GOP dulunya. Nah, akhirnya singkat cerita, dia berkata bahwa dia terbeban dengan orang-orang yang berkebutuhan khusus. Jadi orang yang nggak bisa bicara, saudara, karena kebetulan istrinya adalah guru SLB yang tunawicara. Nah, dalam hatinya Yusuf, dia dikasih beban itu, dia cerita kepada saya. Akhirnya saya bilang, ya sudah, aku tak berdoa, nanti siapa yang akan bisa menaungi dia. Karena waktu itu gereja yang lama tidak terbeban dengan itu. Saya berdoa ketika, saya minta waktu, beberapa waktu, saya bilang tunggu waktu seminggu, 2 minggu. Nah, ketika saya duduk ada di teras setelah 1 minggu, tiba-tiba Tuhan bicara sama saya, mengingatkan satu orang, salah satu pastor di Solo. Nah, saya ambil telepon, saya angkat, saya telepon Pastor PJ. Saya cerita ke Pastor PJ, apakah kira-kira menurut Pastor PJ itu terbeban dengan anak-anak yang tunawicara. Karena ternyata banyak, saudaraku. Dan mereka itu kesulitan untuk ibadah. Mereka ada yang keluarga dulu di sekolah di sekolahan itu udah diajari tentang Yesus, tapi mereka benar-benar nggak ngerti, saudaraku ya. Udah banyak mereka yang nggak ibadah, mereka yang nggak kenal Yesus. Nah, singkat cerita, saya cerita, Mr. Biji bilang kepada saya, Bu Ella, beri saya waktu ya, saya berdoa dulu. Singkat cerita, Tuhan bicara dengan Pastor PJ dan akhirnya Pastor PJ telepon saya, dia bilang, ya Bu Ella, saya temukan saya dengan kakaknya. Saya ketemukan dan terjadilah bahwa gereja tersebut, jadi pengharapan Allah itu mempunyai ibadah begini, ada orang-orang yang tunarungu, gak bisa bicara, akan datang. Dan kakak saya almarhum dan istrinya akan menerjemahkan. Ketika khotbah dilakukan, ada satu ruangan umpamanya di pojok sana akan diterjemahkan. Dari 5 orang, 8 orang, sampai sekarang sekitar 35 orang. 35 anak. Mereka menemukan Yesus.
Jadi Tuhan bisa memakai cara apapun juga. Makanya ketika dia mau meninggal kemarin dia sudah ngomong, kayak aku sudah lepaskan ini ke anakku dan anaknya yang meneruskan, saudaraku. Ya, untuk tetap menjangkau jiwa. Bahkan dia berusaha bagaimana anak-anak yang tunarungu, tunawicara itu bisa bekerja. Dia bikin makanan. Dia ngomong ke saya, "Ki Cacah tak gaek nong ini, ayo tak ajari masak di catering," gitu saudaraku. Dia begitu bekerja keras untuk anak-anak ini. Dan saya tahu memang waktunya dia cuman singkat. Ya sudah. Tetapi yang saya lihat sekarang anaknya ada di Salatiga juga mendirikan persekutuan anak-anak yang demikian. Di Solo masih terus berjalan. Dan saya percaya kita pasti bisa. Ya, gak ada yang gak bisa. Ini anak-anak tunawicara, tunarungu ini dijangkau saudaraku sampai hampir 40 anak. Nah, waktu kita enggak tahu. Kakak saya terbatas, kira-kira cuma 5-6 tahun. Untuk dia melakukan itu, tapi dia merasa puas. Karena dia juga sampai ke Karanganyar cari bagaimana ternak ayam. Anak-anak tunarungu itu diajari bagaimana ternak ayam sampai dibuatkan seperti itu dan mereka menjadi anak-anak yang mandiri. Makanya kemarin ketika kakak saya meninggal itu sebenarnya yang persis di depan ruangan rumahnya itu berapa puluh anak-anak yang sudah gede-gede, mereka itu sudah mandiri. Mereka adalah anak-anak didiknya, saudaraku, dan mereka menjangkau jiwa. Saya sangat terharu, mereka menyanyi tanpa suara. Karena kan gak dengar, dengan pakai gerakan. Tapi semangatnya luar biasa untuk mengikut Tuhan, untuk ibadah. Ya, kita pasti bisa. Ngomong kanan kiri, kamu pasti bisa. Ini untuk kekekalan. Ya, saya tahu kakak saya pulang dengan membawa semua yang dia lakukan di muka bumi. Makanya ketika di ICU dia bicara dengan saya, dia bilang bahwa wis aku tak berangkat sik wae. Titip ini. Saya bilang, jane saya belum rela. Jujur aja saya belum rela. Waktu itu saya ngomong ojo sik toh. Aku dhewean nginggo, saya berkata begitu. Tapi dia sudah bilang, aku harus berangkat sik. Iki wis tak pas nih, dia bilang, iki pelayananku sing iki wis tak lepas ning iki. Sing iki tak lepas ning iki. Saudaraku, jadi kayak semuanya sudah ditoto. Berangkat ke surga dengan membawa kekekalan. Ya, mobilnya ditinggal, rumah ditinggal, istri ditinggal, anak ditinggal, tetapi dia membawa kekekalan. Makanya waktu malam Pastor Piji tanya ke saya, Bu Ella, emang Pak Yusuf sudah ngomong sama Bu Ella? Sudah, saya bilang gitu. Oh iya sudah, kalau begitu saya lepas dengan damai sejahtera. Saudara, Tuhan itu memanggil kita karena dia memiliki tujuan melalui hidup saudara dan saya. Siapapun kita pasti bisa. Sekalipun itu yang dimenangkan orang tunarungu dan tunawicara, tapi itu berharga di mata Tuhan. Ya, karena mereka jiwa. Saya yakin nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kita. Silakan pengumuman untuk dilanjutkan. Kita akan sama-sama mendengarkan pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Shalom jemaat LSAD yang diberkati Tuhan. Berikut adalah LSAD News Minggu. Mari berantusias untuk mengikuti Komsel. Bagi Bapak Ibu Saudara yang belum tergabung dalam Komsel, bisa menghubungi Sakom atau sahabat Komsel. Doa pagi setiap hari Selasa dan Rabu jam 5 pagi di gereja. Menara doa sesuai dengan jadwal Komsel masing-masing. Setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 6 sore di ruang meeting gereja. Doa puasa setiap hari Sabtu jam 10 pagi di gereja. Hai anak-anak muda, jangan lupa untuk datang di ibadah Heroes Youth jam 6:30 setiap hari Sabtu di Aula Penian.
Hai adik-adik, jangan lupa untuk mengikuti ibadah Elsa The Kids setiap hari Minggu jam 7 pagi, jam 9 pagi, dan jam 4 sore. Mari rasakan hadirat dan lawatan Tuhan di Ibadah Raya setiap hari Minggu di sesi 1 jam 7 pagi, sesi 2 jam 9 pagi, dan sesi 3 jam 4 sore. Ibadah disertai dengan perjamuan suci dan persembahan persepuluhan. Demikian LSD News minggu ini. Tetap semangat dan tetap melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mendengarkan sedikit wacana dari seksi pembangunan. Pak Bobo, mari Pak. Salam, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Ya, kami dari seksi pembangunan mau melaporkan masalah pekerjaan perbaikan jembatan dan parit di depan. Yang rencana awal yaitu di sisi sebelah barat dikerjakan dengan anggaran yang sudah kita tayangkan kemarin. Rupanya yang di sisi sebelah timur itu juga amblas dan tiang listrik mau roboh. Sehingga pekerjaannya kita stop dulu karena dana belum ada. Saya yakin dan percaya Tuhan sudah kirim dana itu, tapi pada saudara-saudara sekalian. Jadi kami tunggu dana yang akan dikirimkan kepada saya untuk melanjutkan pekerjaan itu. Terima kasih. Kira-kira kita memerlukan dana lagi sekitar 3 jutaan untuk melanjutkan pekerjaan itu. Terima kasih. Makasih Pak. Kita percaya bahwa kita akan bisa mengerjakan karena itu juga untuk kepentingan gereja. Pasti Tuhan akan menyediakan berkat-Nya bagi kita. Saya akan berdoa bahwa saudara dalam minggu-minggu ini diberkati lebih dan sehingga saudara bisa memberkati. Ya. Berapa banyak yang ingin diberkati Tuhan? Nah, haleluya. Ya. Tolong menara doa diaktifkan ya, yang sudah ada beberapa yang absen tolong diaktifkan kembali. Karena kita hidup itu karena doa. Dan saya percaya bahwa ada banyak hal yang sedang Tuhan kerjakan melalui doa-doa yang kita naikkan. Jadi tolong tiap-tiap komsel menara doa ya, diperhatikan. Adakah yang baru pertama kali ini hadir? Hari ini banyak sekali yang tidak bisa hadir karena ini kegiatan 17-an ya. Di depan ada 17-an, jadi saudara tidak bisa lewat sana, mohon lewat sebelah timur ataupun nanti lewat Larangan. Belum ada, mari kita berdiri bersama, kita pegang persembahan kita. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kami bawa persembahan kami kepadamu, biarlah persembahan ini menyenangkan hatimu. Dan ada banyak hal yang bisa dilakukan melalui persembahan yang akan kami berikan kepadamu. Kuduskan, sucikan persembahan ini dengan kasih setiamu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Saudara angkat tanganmu ke surga. Bapa di surga, Engkau tahu apa yang kami perlukan. Pagi hari ini setiap tangan yang ditengadahkan kepadamu, hamba memohon kepadamu di dalam nama Yesus, kiranya berkat-Mu turun atas umat-Mu di tempat ini. Sehingga berkat yang Kau berikan kepada umat-Mu pagi hari ini mulai dalam seminggu ini akan menjadi berkat bagi gereja-Mu, bagi nama Tuhan, bagi banyak jiwa untuk diselamatkan di dalam nama Yesus Kristus. Saudara, pulanglah ke rumahmu masing-masing. Terimalah penyertaan Tuhan atas hidupmu, atas keluargamu, atas kesehatanmu, atas pekerjaanmu, sawah ladang ternakmu, tokomu diberkati oleh Tuhan. Kiranya kasih setia Tuhan, damai sejahtera yang melampaui segala akal itu memenuhi hidup kita. Sehingga benar-benar kita memenuhi tujuan Tuhan dalam hidup kita.
Saudara akan dipertemukan dengan orang-orang yang membutuhkan Yesus Kristus. Dan ketika engkau berbicara, engkau akan melihat bahwa kuasa Yesus terjadi melalui hidupmu. Di dalam nama Yesus Kristus. Nama Tuhan dipermuliakan. Dijagai keluar masukmu dengan kasih setia Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur pagi hari ini. Amin. Yang datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apapun yang ku sentuh, ku kerjakan, dibuatnya berhasil. Sinar wajahmu yang menerangi, menjaga dan menuntun hidupku. Damai dan penyertaan-Mu penuhiku. Mari angkat kedua tangan kita. Damai dan penyertaan-Mu penuhiku. Terima kasih Bapak Surgawi buat kasih anugerah-Mu Bapak. Kami telah beribadah Tuhan, dan sebentar kami mau pulang tutup bungkus di dalam hadirat-Mu Tuhan, dan biarkan kami boleh tiba di rumah kami masing-masing Tuhan, untuk kami berkumpul dalam keadaan sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat hari Minggu, selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.